akan diberikan link CBTC Web Proctor dan juga username passwordnya nanti melalui web UBKD. Sementara ini sedang kami siapkan. Jadi teman-teman bisa mengakses link yang ada di tampilan ya, nanti juga saya share di halamannya itu ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/cbtcwebproctor. Nah, ini bisa teman-teman buka melalui beberapa browser ya, bisa dari Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Oke, di sini saya hanya ingin menyampaikan kembali ya, mungkin yang kemarin kan ada teman-teman yang kemarin jadi peserta sekarang menjadi proktor ya. Ini sekilas saja, soalnya ini saya belum mengambil screenshot yang sudah update sesuai permintaan atau masukan dari teman-teman yang sebelumnya ya untuk di CBTC Proctornya. Oke, jadi nanti teman-teman akan diberikan link CBTC Web Proctor dan juga username passwordnya nanti melalui web UBKD. Sementara ini sedang kami siapkan. Jadi teman-teman bisa mengakses link yang ada di tampilan ya, nanti juga saya share di halamannya itu ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/cbtcwebproctor. Nah, ini bisa teman-teman buka melalui beberapa browser ya, bisa dari Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Kemudian halamannya seperti ini ya tampilannya ya. Jadi nanti teman-teman mengisikan username, ini username khusus proktor ya, bukan username peserta. Beda ya, jadi nanti teman-teman yang memegang akun proktor ini diberikan khusus username-nya, juga passwordnya ya. Oke. Setelah submit, nanti teman-teman akan dihadapkan dashboard ya, dashboard CBTC Web. Nah, ini masih yang kemarin ya, jadi saya sedikit memberikan gambaran. Jadi kalau yang kemarin itu teman-teman harus memilih daftarnya dulu ya, atau kelompoknya lah di sini. Nah, nanti teman-teman tidak perlu memilih ini, cukup langsung nanti ke menu status tes seperti biasa. Status tes. Di situ ada pilihan untuk kelompoknya saja. Untuk yang daftar tesnya memang sengaja kita disable ya, sengaja kita disable. Yang aktif hanya pilih kelompoknya saja. Jadi nanti teman-teman memilih kelompok, kemudian klik tombol simpan ya, klik tombol simpan ya, sama seperti semi online lah, seperti itu. Cuman bedanya kalau semi online teman-teman memilih daftar tes dan kelompok. Kalau yang online ini nanti teman-teman hanya memilih kelompok tesnya saja. Kelompok tesnya saja, kemudian baru klik tombol simpan. Kalau sudah klik tombol simpan, nanti di barisan token ya, di barisan token itu ada tombol refresh. Ya, ada tombol refresh. Silakan klik tombol refresh-nya untuk memunculkan token. Kemudian ada kalau yang di sini ya, yang ada di sini itu reset login peserta. Untuk reset login peserta ini kita sudah ubah namanya.
sesuai permintaan dan masukan dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah mengikuti kita sebelumnya itu. Jadi untuk reset login ini kita ubah namanya menjadi daftar login peserta. Diingat-ingat teman-teman ya, namanya menjadi daftar login peserta. Ya, daftar login peserta. Nah, untuk daftar di sini jadi fungsinya ini hanya untuk melihat peserta yang sudah login, ya. Meskipun nanti ada tombol reset peserta di sini ya. Nah, ini masih kita diskusikan apakah nanti tombol reset di sini kita hilangkan atau kita hide atau kita disable. Sementara ini masih kita diskusikan dengan teman-teman yang ada di tim pusatnya. Jadi untuk sementara ini tombol ini jangan dipakai dulu ya. Tombol ini jangan dipakai. Jadi hanya untuk melihat status siapa saja yang sedang login. Kemudian nanti ada menu request reset peserta. Nah, ini menu ini untuk teman-teman melakukan reset login sesuai request dari peserta. Nah, ini kendalanya bisa ada beberapa hal ya, atau beberapa macam ya, seperti jaringan yang terputus, kemudian keluar example dengan paksa. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk request reset login ke proktor. Nah, ini untuk pesertanya ya. Kemudian nanti proktornya itu menekan tombol atau checkbox ya. Sorry, ada tombol checkbox di sini di samping nama user itu ada tombol checkbox. Di checkbox saja dicentang, nanti dia akan terchecklist semua yang ada peserta yang meminta request login. Nah, baru teman-teman boleh di sini untuk menekan tombol reset peserta di atasnya. Baru boleh menekan tombol reset peserta di atasnya. Jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan ya, mana yang untuk mereset login, mana yang untuk hanya melihat status peserta yang sedang login. Saya ulangi, jadi kalau untuk yang melihat siapa saja peserta yang sedang login itu ada di menu daftar peserta login. Ada di menu daftar peserta login. Sedangkan jika proktor ingin melakukan request reset ya, atau melakukan actionnya, itu ada di menu request reset peserta. Ya, itu tinggal di checkbox, yang ada checkboxnya itu di sebelah nama user, nanti dia akan ke checkbox semua. Kemudian klik tombol reset peserta. Nah, khusus untuk menu request reset ini kita memberikan otomatis refresh ya, itu sekitar 1 menitan. Jadi kalau misalkan belum 1 menit, Bapak Ibu boleh merefresh manual. Dengan menekan F5 atau menekan tombol refresh yang ada di browser Bapak Ibu. Kemudian ini adalah laporan individu. Ini fungsinya untuk mendownload screenshot laporan individu yang ada di peserta. Ya, jadi nanti teman-teman untuk pengerjaan soalnya cukup melihat fungsinya saja ya. Jadi misalkan teman-teman ini menjawab dengan tombol yang ada di keyboard A, kira-kira terpilih nggak A-nya, kemudian B, C, D, dan E. Misalkan gitu. Kemudian dilihat lagi yang panel pesertanya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu, ya mungkin kalau masih ada catatan masalah konten silakan dicatat. Tapi untuk sekarang ini kita fokusnya ke fungsi-fungsinya saja, seperti tombol ragu-ragu, kemudian next soal sebelumnya, kemudian panel daftar list soal, kira-kira bisa nggak diklik gitu ya. Dan kemudian kita juga ada beberapa nambah untuk update-nya sesuai request kemarin ya dari beberapa provinsi. Jadi untuk yang sekarang ini kita memberikan tanda ya, jika ada soal yang selain PG atau pilihan ganda. Karena untuk yang HKM ini kan kita ada beberapa jenis soal ya, ada esai, kemudian ada kombinasi PG esai, multi tab, drag and drop, dan yang lainnya. Nah itu selain PG, selain murni PG, kita akan memberikan tanda di daftar soalnya itu dengan logo checklist. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat itu.
kira-kira berfungsi nggak menu-menu itu. Ya, jadi cukup melihat fungsinya saja. Adapun mungkin masalah konten bisa ditambahkan saja ya nanti di laporan teman-teman. Oke, lanjut ya, ini laporan individu. Jadi cukup klik download, nanti akan mendownload hasil laporan individu yang terscreenshot ya oleh sistem ya. Jadi nanti akan mendownload. Kemudian nanti ada menu baru, bukan menu baru sih ya, menu yang lama kita tampilkan di Proktor, yaitu ada menu kelompok tes. Ya ini kita belum tampilkan ya di sini. Belum sempat saya ambil screenshotnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat beberapa menu yang hampir mirip dengan waktu simulasi, waktu semi online ya. Jadi hampir mirip lah. Mungkin yang belum ada itu hanya status pesertanya, kayaknya sih ya, kalau saya ingat ya. Jadi nanti ada menu-menu yang seperti ini, yang sekarang ini, itu sudah kita tambah dan kita ubah. Ya mungkin nanti bisa teman-teman lihat langsung ya. Ya mungkin itu saja dari saya, sedikit pencerahan. Ya mungkin itu saja sedikit pencerahan kembali ya dari saya mengenai website Proktor, CBT Singweb Proktor. Untuk username-nya sedang kami siapkan, jadi nanti teman-teman bisa melihatnya di web UBKD. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.